Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital.
Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SMGT, ibadah SMGT mulai 19 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 akan digabung bersama ibadah jemaat. Selamat beribadah bersama keluarga. Anggota baru, penerimaan anggota baru keluarga Bapak Firdaus Sultrankas Papalangi, anggota keluarga Radea Adriana Lextio Briantah Ledong. Segenap anggota dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati. KKL mahasiswa, saya bacakan surat dari BPK. Surat masuk tanggal 9 Desember 2021 terkait dengan KKL mahasiswa IAKN Toraja. Kepada yang terhormat Majelis Gereja Jemaat Tangerang, Majelis Gereja Jemaat Batam Center, Majelis Gereja Jemaat Ebenezer, dan Majelis Gereja Jemaat Galaksi. Di tempat salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menindaklanjuti surat BPS nomor 1100 tahun 2021 tanggal 2 November 2021, surat BPSW 4 GT nomor 51 tanggal 18 November 2021 perihal KKL mahasiswa IAKN Toraja yang dimulai tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022. Maka dengan penuh kasih kami mohon perkenanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Majelis Gereja Jemaat Batam Center, Jemaat Ebenezer, dan Majelis Gereja Jemaat Galaksi untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita mahasiswa, satu mahasiswa tiap jemaat, untuk melaksanakan KKL dalam kurun waktu seperti tersebut di atas. Selain kesempatan KKL, kami juga mohon untuk memberi akomodasi
dan berbagai hal lain yang dapat menunjang anak-anak kita dalam melakukan KKL. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Biarlah Tuhan terus dimuliakan dengan semua yang kita lakukan dan persekutuannya. Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Ketua Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu, Sekretaris Bapak Pendeta Paulus Palute. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Laporan penerimaan kas jemaat. Laporan penerimaan kas jemaat dapat jemaat lihat di tayangan live streaming. Berita sakit, mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Ibu Bama Paraapak. Mama Yevan sakit. Kemudian ibunda terkasih dari Bapak Lukas Vitabane di Toraja. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Di hari Minggu ini kita juga memasuki Advent ketiga, artinya masa Natal semakin dekat. Peristiwa hari ini kita bersukacita atas ulang tahun PPGT yang ke-59, yang merupakan wadah bagi generasi muda gereja untuk berhimpun dan bertumbuh bersama dalam iman pada Yesus Kristus. Dengan pertambahan usia ini, besar harapan kita bahwa PPGT semakin disukai oleh Allah dan manusia. Atas segala sukacita ini, mari kita menghadap Tuhan dengan bersorak seperti ajakan tema perenungan kita, bertempik bersoraklah hai Israel. Karena itu, mari bersorak dan menyanyi Putri Sion, nyanyikanlah. Saya jemput jemaat berdiri. Sion,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Mari silakan duduk. Firman-Nya mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dengan hati yang terbuka, memohon pengampunan-Nya sambil kita berkata, Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kita bermazmur yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, dan engkau menghibur aku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegiraman. Dari mata air keselamatan
Panggil namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bismillah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Serulah dan bersorak-sorailah, Hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Israel agung di tengah-tengahmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh menjadi waktu terbaik bagi kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang menyiapkan hidup kami untuk pemberitaan ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin.
Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi ayat pasalnya keempat, ayat kedua sampai 9. Terambil dari Filipi pasal keempat, ayat kedua sampai 9, di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Sejenak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terbaca dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Yohanes Pembaptis ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah
ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya juga menyapa yang mengikuti ini secara live streaming di rumah. Shalom. Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti ibadah ini sekalipun di rumah. Kenapa? Karena ada banyak orang menonton ibadah, bukan mengikuti ibadah. Kalau di gereja itu kan sudah ditulis di situ, tidak boleh makan dan minum di dalam ruang ibadah. Tapi di rumah kan bisa sambil makan kacang. Di rumah kan bisa pakai daster. Dan karena itu mari sekalipun di rumah kita tahu bahwa lagu sekolah minggu dulu menarik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di sorga melihat walaupun kita sendiri di rumah. Amin. Hari ini juga kita merayakan ulang tahun dari PPGT yang ke-59. Betul kok? Ya. Saya suka mengatakan begini. Kedewasaan itu ada 3. Kedewasaan itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37. Kok sekarang sudah 73? Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya ada 3, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok, ya gemuk. Itu pertama. Dan hari ini bukan kita merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sedikit, dia lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih di Tangerang ada yang begitu. Ada. Di gereja Toraja ada juga ya. Ya itu bahaya. Makanya kalau kami di Kupang ada orang yang tukang tersinggung begitu, biasa waktu dia tersinggung di orang banyak, dorang baku korek. Abaikan saja. Ya. Ketiga, dewasa iman, dan saya kira ini yang penting. Dewasa iman itu adalah, saya suka pakai contoh begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian, anak itu berumur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak merengek-rengek meminta Tuhan tolong kasih ringan beban. Tidak. Berdoa minta bahu yang semakin kuat. Kenapa? Orang beriman tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya. Amin. Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah. Tapi sulit untuk merubah diri sendiri. Itu bagian pertama supaya yang PPGT betul-betul menikmati ulang tahun ini dalam perubahan yang berkenan pada Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini menarik. Di Minggu Advent ini bertempik sorak hai Israel. Lalu kita membaca bagian ini, saudara. Tapi saya ingin mengatakan lebih awal di sini bahwa pengaruh seseorang dalam hidup kita, mempengaruhi sikap kita terhadapnya.
Kalau seseorang itu punya pengaruh cinta, perhatian, kasih sayang dalam hidup kita, sikap kita terhadapnya itu perhatian yang bagus. Kalau dia rindu datang kepada kita, saudara bayangkan kalau ada orang yang betul-betul punya pengaruh positif dalam hidup kita, mau datang kepada kita, persiapan kita luar biasa. Siap dengan bagus, rumah-rumah kita siapkan, tempat tidur di mana dia tidur kita siapkan, semuanya kita siap. Nanti tetangga tanya, lagi sibuk-sibuk apa? Ay, ini orang datang. Ini orang dia begini, kita cerita yang baik-baik. Mantap. Pengaruh itu mempengaruhi sikap kita. Tapi coba datang orang yang kita tidak suka. Siapakah orang yang kita tidak suka? Ambil contoh saja. Katakanlah ada mertua yang memang kita tidak suka. Atau orang Toraja memang suka mertua semua. Ya. Kalau mertua datang dari Toraja dan mertua itu kita tidak suka, cara persiapan kita tuh agak aneh. Ya kita siap terus orang tanya, kenapa sibuk-sibuk? Mertua datang. Hanya 4 hari, tapi aduh, macam 4 tahun. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Iya. Kenapa mertua dibilang? Saya pun mertua tuh lahir di zaman Jepang. Jahat. Ini kalau sebegitu tuh saudara bisa bayangkan dia punya persiapan tuh seperti apa, ya kan? Saudara bayangkan bahwa sesuatu itu kalau penting dalam hidup kita, luar biasa persiapan kita. Saya kasih contoh. Hari ini kan COVID ini sebagai kadang-kadang menjadi alasan untuk orang tidak beribadah. Saya kasih contoh. Kalau sebentar saudara pulang dari sini, saudara lupa handphone saudara, datang cari kok tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak kasih, sudah biarlah koster dapat saja sudah. Kenapa saudara datang cari? Penting kan? Mahal kan? Itu saudara mau masuk rumah, sadar bahwa telepon tidak ada, saudara pulang. Saudara telepon orang di gereja, aduh tolong lihat saya punya handphone. Kenapa? Saya lupa. Ibu tadi duduk di kursi mana? Semua kursi saya duduk. Dia lupa. Penting, maka dia akan cari. Kenapa? Kalau sesuatu itu penting, sesulit apapun dia akan menemukan jalan ke situ. Itu sulit karena dia penting. Tetapi coba kalau sebentar saudara pulang, saudara lupa tisu yang saudara sudah pakai, lupa buang di kotak sampah. Datang cari? Kenapa tidak datang? Tidak penting kan? Saudara lihat, kalau sesuatu penting, kita menemukan apa? Jalan. Tetapi kalau sesuatu tidak penting, yang kita temukan apa? Alasan. Saya tidak tahu jemaat Tangerang lebih banyak punya jalan atau alasan. Anehnya banyak yang tidak ikut gereja, tapi sebentar jam 12 itu di mall dorang ada itu. Ya, soal ini soal penting tidak penting ini, dan ini serius bagi kita. Di sini juga ada yang begitu. Ada. Itu orang kita kenal. Jangan coba-coba sebut dia pun nama, itu bahaya. Ya, saudara-saudara, kira-kira begitu. Jadi pengaruh seseorang itu sangat mempengaruhi kita. Supaya ketika kita mau bilang bertempik soraklah Israel, kita tahu bahwa dia yang datang itu penting. Kalau kita rasa dia tidak penting, ya orang biasa saja. Rasa tidak terlalu. Apalagi ada alasan toh COVID. Itu alasan paling masuk akal hari ini. Untuk orang bisa apa saja. Nah saudara-saudara, pembacaan ini sekaligus adalah sebuah penggenapan yang saya bernubuat. Bahwa akan ada satu orang yang duluan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ini penggenapannya. Yohanes tampil dan berseru-seru. Sebuah catatan ringan untuk kita pahami bahwa segala sesuatu mesti dilihat dengan utuh. Harus dilihat dengan utuh. Ini penting. Kita membaca Alkitab, saudara. Alkitab paling tidak hanya terdiri dari sebuah kronologi yang ada 5 bagian. Penciptaan alam semesta. Kejatuhan manusia dalam dosa. Rencana penyelamatan Allah. Kedatangan Yesus Kristus. Janji untuk hidup yang kekal. Mestinya ini dilihat secara utuh. Supaya kalau ada nubuat itu, maka ada penggenapannya. Kalau kita tarik pada hidup kita hari ini,
segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dengan jujur kita lihatnya secara utuh. Pertama, bahwa mungkin kita memang sakit. Betul, kita ada sakit. Tapi jangan lupa kita pernah sehat dulu kan. Mata yang hanya tertuju pada sakit itu segala sesuatu hanya sakit saja. Kita memang susah hari ini, tapi jangan lupa kita mungkin pernah senang. Orang yang tertuju pada kesusahan itu di Kupang, itu kalau ketemu pendeta dia hanya patah leher. Bapak pendeta, hidup ini terlalu susah. Nah mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Kalau memang sudah terlalu susah mau hidup buat apa lagi? Jadi mata yang tertuju kepada apa itu menjadi penting bagi kita. Memang hari ini kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita berusaha di tengah-tengah pandemi COVID yang menghancurkan banyak sekali sektor ekonomi. Kita berjuang sekali, kita berdoa dan seolah-olah tidak ada. Yo, jangan lupa ada kemungkinan di satu waktu yang lalu kita pernah sukses dan mungkin kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita lihat segala sesuatu dengan utuh supaya itu menjadi penting bagi kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pembacaan hari ini ketika mau menyambut Tuhan itu pasti kita bicara dia dalam dua konteks. Pertama adalah perayaan Natal hari ini, tahun ini, di tengah-tengah pandemi COVID yang betul-betul membatasi kita sekali. Tetapi juga kita sementara mempersiapkan diri dalam prosesi menyambut kedatangan Kristus. Ini hal-hal yang serius dan kita diminta paling tidak untuk memberi jawab terhadap tema ini adalah bertempik soraklah kamu. Kamu mesti bersorak-sorai. Kenapa? Karena hal ini sebegitu pentingnya bagi kita. Tetapi pembacaan ini kemudian memberikan beberapa catatan serius bagi kita. Kita bukan sekedar bersorak-sorak saja. Bukan sekedar bersorak-sorak saja. Bukan sekedar kita melakukan sebuah pesta perayaan. Tapi ada hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah kualitas iman. Karena relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu penting. Pertama, saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan hal ini. Manusia harus selalu tolong-menolong satu dengan yang lain. Dalam tempik sorak itu, saudara-saudara, hendaklah seorang itu memperhatikan orang lain. Jangan satu orang dia menjadi kaya sendiri, dia suka sendiri dan dia tidak memperhatikan orang lain. Jangan. Dalam masa ini masing-masing kita bertanggung jawab kepada orang lain. Kaya itu apa, saudara? Kaya itu bukan sesuatu yang ada pada kita secara material saja. Tidak. Ada hal yang lebih luas ketika kekristenan menaruh perhatian pada kekayaan. Kaya itu seperti apa? Ada air di dalam botol. Kita tuang di dalam gelas. Kalau dia sudah penuh dan dia kemudian meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, kemudian bisa menjadi bagian orang lain, itu kaya. Tetapi kalau kita tuang begini tidak penuh-penuh, itu miskin itu. Itu orang susah itu. Kenapa? Kan tidak pernah puas. Saudara bayangkan, saudara-saudara, manusia yang seperti ini, yang tidak merasa pernah cukup, sulit memperhatikan orang lain. Bukan saja sulit memperhatikan orang lain, tidak pernah bersyukur. Syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup ini. Itu syukur. Itu cara paling baik menikmati hidup ini dan saudara bisa bertempik sorak. Kenapa, saudara? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, segala sesuatu di dalam semesta isi dalam hati manusia pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Di kampung itu saya selalu berkhotbah begini. Kita ini kalau jalan kaki, kita berdoa. Tuhan, kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan, kita berdoa ulang lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di situ itu. Itu saya pun betis sudah seperti pemain sepak bola Tuhan. Jadi, kasih motor satu kok. Tuhan kasih motor satu. Naik 5-6 bulan kita berdoa ulang. Tuhan, naik motor memang enak Tuhan, tapi istri saya berat 80. Anak kami 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi semua mau naik ibu. Tuhan, semua mau naik ini. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga Tuhan. Jadi yang kau pun mau? Kalau bisa mobil satu.
Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa ulang. Tuhan, naik mobil memang enak. Tapi anak pertama Tuhan, dia sudah menikah. Tinggal di Pulau Seribu. Tidak mungkin ke Pulau Seribu kan pakai mobil. Ya yang kau pun mau. Kapal feri satu. Naik lagi. Pergi ke sana, lihat mantu, lihat cucu, lihat anak kandung, pulang berdoa ulang. Tuhan, memang bisa pakai ke sana Tuhan. Tapi musim begini agak susah. Jadi, helikopter satu. Meminta tidak soal, toh memang harus kepada Tuhan, kan kita memang. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kan? Itu baru bisa kita bertempik sorak. Itu baru bisa kita bisa menolong orang lain. Banyak orang tidak menolong orang lain. Banyak orang menolong dirinya sendiri. Saya membayangkan saudara, ada orang ketika buah terlalu banyak, daging terlalu banyak di dalam kulkasnya. Dia panggil, adek, nanti ambil buah di kulkas ya. Bawa saja saya mampu. Bawa juga daging itu. Kenapa? Dia tidak mau makanan itu busuk di kulkasnya. Dia tidak mau nanti rumahnya yang bau. Kalau mau bau, bawa saja di kau rumah ya. Bukan di saya puru. Seperti menolong. Seolah-olah menolong. Tapi sesungguhnya bukan menolong. Dia geser sedikit masalah. Orang lain yang dapat. Saya kira itu jadi masalah buat kita. Karena itu saudara-saudara, mestinya yang seorang merasa yang lain itu penting. Tadi malam saya baru berkhotbah tentang solidaritas kita terhadap orang lain. Mestinya kita penting. Kenapa kita mesti solidar, saudara? Satu hal yang sangat penting bagi kita adalah dalam persekutuan umat percaya kita digambarkan dengan sangat baik. Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggota dari satu persekutuan. Alkitab mengatakan dengan sangat baik bahwa mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Hendaklah yang seorang merasa bahwa yang lain itu penting bagi dirinya. Siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit mau ke belakang, terus kaki bilang ke perut, Jamara, bisa sendiri ya? Tidak bisa kan? Bisa sama-sama. Tidak bisa kita kasih tinggal perut jalan sendiri, kaki tidak bisa. Sama-sama. Alkitab bilang, kalau jari terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan saya sulit pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kuping melap. Apa ini namanya? Melap, sudah. Yang penting saudara mengerti itu cukuplah. Nanti baru orang tanya, Pak Pendeta tamat dari mana ya? Tidak. Supaya yang semua orang merasa penting tahu dalam hidup ini. Saya berkhotbah tentang persekutuan. Persekutuan itu harus kita kelola dia seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, gula, santan. Sudah jadi dia pun nama kolak. Setelah dia jadi kolak, kita makan pisang. Masih ada rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat. Semua penting. Bukan kita mau makan kolak, kita makan ubinya di sana. Terus pindah makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Kan tidak begitu. Semuanya bergabung bersama-sama di satu tempat. Kalau bergabung di satu tempat, baru kita bisa bertempik sorak. Amin. Orang Toraja tidak usah diajar. Sudah terbiasa berkumpul. Orang Toraja kalau berkumpul buat apa? Orang Toraja kalau berkumpul buat apa? Oh itu. Jadi harusnya tidak boleh lagi diajar. Sebenarnya dari kearifan lokal, hal-hal itu melekat pada kita. Ketika kita berbicara bertempik soraklah, mestinya seorang merasa yang lain itu penting semua. Dalam sebuah persekutuan ini tidak ada yang paling kecil, tidak ada yang paling besar. Kalau ukuran badan silahkan, tapi semua menjadi penting bersama-sama. Ini nasihat pertama dari Tekin. Supaya kalau kita mau bertempik sorak, sungguh itu yang kita nyatakan bahwa yang seorang penting.
Jadi kalau ada bajumu 2, berikan 1 bagi orang lain. Tapi beri itu mesti ikhlas. Memberi dengan 3 ikhlas itu bermasalah. Di kampung saya suka bilang begini, anggaplah kita punya 1 baju. Ini baju ini andalan sudah nih. Di pesta itu baju, gereja itu baju, kumpul keluarga itu baju. Pokoknya itu baju saja. Terus ada keluarga dari kampung datang. Mau pergi satu acara, terus pakai bahasa Kupang, dia panggil kakak tuh, dia bilang begini, Susi, pinjam itu baju. Terus kita masih pikir untuk mau kasih atau tidak, orang tua bilang kasih. Ini kau saudara ini. Kasih saja. Besok-besok yang kau susah, bukan yang kau punya baju yang tolong. Saudara yang tolong. Ayo kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kita beri dan tidak ikhlas. Pakai bahasa Kupang tuh menarik. Ini. Ambil itu hari lu tambah 2.000 jadi ambil. Bayangkan itu. Ya saudara bayangkan kalau tidak ikhlas memberi. Itu kita tidak menolong. Tidak. Kalau mau bertempik sorak itu hendaklah kamu saling menolong. Haruslah begitu. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua ini saudara-saudara dia bilang begini. Ini sebuah tekanan yang serius. Bahwa dia memerintahkan. Setiap orang tidak usah meninggalkan pekerjaannya. Tetapi dia harus bekerja dengan baik supaya dalam pekerjaannya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika para pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami perbuat? Nah, ikut aturan saja toh. Ketika para prajurit bertanya, dia bilang sudah cukupkan dirimu dengan gajimu, cukup. Kan cukup. Biasa jadi masalah itu ketika kita mau lebih dari itu. Saya bicara kepada banyak pegawai honor. Kita seringkali tidak puas. Saya bilang begini, yang honor-honor. Kita ini ketika masih honor itu digaji kira-kira 700.000 per bulan. Itu pun 3 bulan baru bayar sekali. Habis bulan masih lebih 10.000. Setelah jadi pegawai tetap diangkat gaji pokok 5 juta tambah tunjangan ini, tunjangan itu. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih. Kasih tahu bilang, sudah potong semua Pak. Saudara bayangkan, kok makin banyak yang kita dapat itu sepertinya. Karena itu saudara-saudara, kerja saja seharusnya. Orang-orang yang dipakai, kalau kita baca Alkitab, kita temukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Bukan semuanya itu orang-orang yang ada di bait Allah. Abraham, Ayub, itu pengusaha. Tuhan pakai. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther. Di sini ada yang nama Esther. Itu Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Luar biasa. Esther, Shalom. Tuhan pakai. Tidak meninggalkan pekerjaannya kan? Daud. Ada Daud. Tuhan pakai. Makanya Daud itu tidak tidur tadi malam dia. Tuhan pakai luar biasa. Daud itu dulu hanya gembala kambing domba di padang. Hanya gembala kambing domba di padang. Yang papanya sendiri tidak percaya padanya. Ketika mau dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia pun bapak juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa, gembala kambing domba ini kemudian menjadi seorang raja. Tuhan pakai. Salomo Tuhan pakai kok tidak? Pakai. Padahal saudara bayangkan, Salomo kurang apa? Alkitab mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki. Tahta, wanita, harta. Semuanya Salomo dapat. Dari segi jabatan, tahta, Salomo raja. Tidak ada lagi lebih dari itu. Hanya raja di atas segala raja yang lebih. Dari segi pendapatan, kekayaan. Di zaman Salomo itu kan perak tidak ada harga kan. Kalau perak sudah tidak ada harga,
Jangan bawa memang kita punya besi putih dong itu. Itu tidak pakai di sana, itu tidak pakai. Iya, gelang-gelang gading dong itu tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat. Dan pendapatan emas Salomo per tahun yang didapat dari para bupati, yang didapat dari para saudagar di luar dari persembahan para bupati, yang dia dapat itu per tahun adalah 666 talenta. 1 talenta beratnya kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau 6 talenta berarti 666 kali 34, dia dapat emas per tahun. Kira-kira 23 ton emas. Itu lebih dari batu aki gitu. Kalau kita konversi dengan harga emas sekarang mungkin kira-kira 17 atau 18 triliun. Kita punya 10 gram, kita pakai semua di gereja bergantung di luar. Dia punya 23 ton. Bayang. Itu kalau dia pakai semua mati dia di tengah-tengah emas. Yang ketiga dari segi wanita. Salomo punya istri ada 700, tambah 300 gundik. Berapa semua? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 ini mau hafal satu-satu. Pakai bahasa Kupang, kalau ada yang lewat paling dia bilang, "Woi, nama siapa dulu?" Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Wah, itu berat itu. Itu kalau sudah sampai itu sudah pemilu berikut itu. Tapi Alkitab mengatakan, kita baca Alkitab butuh bijak-bijak ya. Alkitab terdiri dari informasi dan ajaran. Biasa gereja Tuhan jadi rusak itu kalau orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang, "Kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, kamu sularang-larang lagi." Di sini ada yang begitu. Yang mau ambil 2. Wih, jangan coba-coba. Salomo punya itu cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Bukan sama kayak nona-nona dari ini gagah-gagah semua. Mantap ini. Tuhan pakai dia, saudara lihat. Bahkan dalam kerendahan hati dia mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah." Tuhan pakai Petrus, nelayan di Galilea. Tuhan pakai dia. Tidak usah tinggalkan pekerjaan. Walaupun kemudian Tuhan bilang begini, "Engkau tidak lagi penjala manusia. Penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia." Tidak dimaksudkan supaya dia tidak isi perut, bukan. Tapi ada sesuatu yang penting dalam hidup yang harus dia ingat. Tuhan pakai siapa? Simon orang Selot, seorang anggota dari partai politik yang sangat revolusioner. Tidak suka lagi dengan penjajahan Romawi. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak. Tuhan pakai siapa lagi? Tuhan pakai Filemon, seorang pengusaha. Jadi semua orang Tuhan pakai, termasuk saya, termasuk saudara. Pekerjaan ini pekerjaan yang butuh banyak orang bersama-sama. Tapi seringkali kan kita rubah, seolah-olah tanggung jawab pelayanan ini, itu para pendeta, orang-orang majelis itu yang mulai. Kalau kami ini sudah yang penting ada ibadah, kami ibadah. Nah, kalau demikian saudara-saudara, persoalan dan pergumulan kita hari ini adalah orang suka memisahkan antara kerja dan berdoa. Kita bisa kelompokkan dia. Paling tidak dalam 4 kelompok. Kita bisa ukur kita ada di mana. Kelompok pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa lemah. Di Tangerang ada yang begitu. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Sibuk. Orang-orang seperti itu jangan coba-coba ajak dia ibadah. "Pak, ibadah ya," dia bilang, "saya sibuk." Itu omong sibuk itu ke derajat naik sedikit itu. Makanya dia lebih ekspresif ketika dia bilang, "Saya sibuk." Itu tinggi itu.
Di sini ada Ada. Itu siapa suami itu. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu, kerjanya kuat tapi doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Pak, sebentar Pak doa makan. Sembarang. Dia rasa, tidak bisa. Dia cerewet, tapi jangan coba-coba minta untuk dia pimpin doa. Sulit sekali. Betul? Tapi saya kira orang-orang Toraja ini berdoa bagus-bagus semua ini. Saya sudah 2 hari di sini saya lihat, wih, doanya mantap. Orang yang seperti ini, kerja kuat, doa lemah. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Di Kupang saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya. Wih, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu dia. Wah itu berat itu. Kerja kuat, doa. Ada yang kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Doanya yang kuat, kerjanya di sini ada. Doa kuat, kerja. Saya mau tanya saudara dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan banyak yang balik. Doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga. Kerjanya lemah. Nah, hasilnya ya begitu. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada saudara, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat mujizat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, sekalipun dia bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih sehat dari kita. Itu yang biasa minum minuman keras, cap tikus itu. Itu minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita gagal kenal Tuhan di situ. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat itu. Bisa. Dia bisa kok tidak? Bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu di umur panjang di jabatan di tambah. Istri di bilang istri tambahkan, ibu-ibu langsung merah itu. Istri diberkati saja, urus satu kita pusing mau ke Salomo lagi kita. Lebih. Saudara bayangkan susah ini. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Ini iblis ketika tahu Tuhan Yesus, terus dia bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Bukan karena dia tidak bisa rubah. Bukan karena dia juga tidak mau ikut iblis memperintah. Bukan. Dia mau kita berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, pasti di bakery itu mujizat tiap hari.
Roti inilah roti itu. Doraemon kalau begitu dia pun nama. Tuhan mau kita berproses. Berdoa dan keras. Keras itu harus dipakai itu. Kalau tidak baik. Ketiga, kelompok yang ketiga. Ada kelompok orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena orang yang di dunia dia tahu dia harus kerja dan sedikit lagi dia mesti berdoa. Gitu. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, itu dia suka ucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju WC. Hidup itu kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur. Mau turun atau tarik tambah selimut. Keputusan kan? Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Iya kan? Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Karena itu keputusan menjadi penting. Tidak bisa bilang hidup ini mengalir saja. Nanti ke laut atau ke tanah, ke dalam tanah. Ke dalam saja ya. Ada masalah di situ. Keputusan. Saya mau tanya saudara. Mie, super mie. Masak cepat atau lama? Cepat kan? Teorinya cepat. Prakteknya bisa lama. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Kalau saya bilang istri saya, Mama, saya mau makan mie. Terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, Pak, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja Mama. Mama ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya sebegini. Itu masalah. Ambil keputusan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa oh ya, sudah dengar itu ya, itu. Tidak bisa tiap hari, tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Oh, keputusan. Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia hanya hidup dalam hayalan saja. Menghayal. Coba kalau saya, coba apa? Saya mau tanya yang anak muda, yang PPGT. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Kasih orang miskin kok tidak? Kasih kok? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit? Saya lihat saudara ini berat-berat saudara ini. Kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah. Semua. Nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi ya. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal ini. Belum ada apa-apa, ini hanya diminta menghayal saja. Sudah sekikir ini. Saya yakin saudara susah kaya nih, saya lihat ini. Bagaimana tolong orang kalau menghayal saja sudah sekikir? Berat itu. Berat. Terakhir, orang yang doanya kuat dan kerjanya juga. Orang seperti itu dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti bekerja,
kapan dia harus menikmati hasil pekerjaan, kapan dia hidup bersama-sama suami atau istri atau anak-anak, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja. Kita tidak usah kerja sampai bawah yang Tuhan harus kerjakan juga. Tahan-tahan. Kita terlalu semangat ini, yang gasnya lebih dari Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini. Tuhan mau begitu. Nah, kita bisa ukur kita ada di kelompok mana. Termasuk yang ada di rumah semua, ukur baik-baik. Minggu depan gereja onsite. Tuhan memberkati kita ya begitu. Ya, ketiga, khotbah masih ada ya, satu poin. Agak lama sedikit. Terakhir saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, Yohanes mengatakan dirinya, maaf, saya hanya perintis. Saya bukan siapa-siapa. Saya membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk untuk memegang tali kasutnya pun saya tidak layak kepadanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia mau kasih tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bawa orang datang kepada dirinya. Dia bawa orang datang kepada Tuhan. Kecelakaan terbesar dari kami adalah, saya sebagai pendeta adalah membawa orang datang kepada saya, bukan datang kepada Tuhan. Itu jadi masalah. Di gereja kami ketika saya masih ada di kantor sinode, kalau ada jemaat suka dia punya pendeta, itu menarik sekali. Kalau ada surat tugas mutasi, mereka datang. Bapak Ibu pendeta, tolong jangan kasih pindah kami pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah bangunan tidak jadi. Itu kalau dia suka pendetanya. Kalau tidak suka, don't bikin surat. Tolong kasih pindah. Ini sudah menghancurkan jemaat ini, tidak bisa ini. Mungkin di gereja Toraja ada juga ya. Saudara, kadang-kadang kita melihat pada manusia lebih besar daripada kita melihat pada Tuhan. Saudara, salah satu teori dari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musiknya, bukan yang pimpin pujian, bukan pengkhotbahnya, bukan ornamen apapun. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Saya bukan siapa-siapa. Saya ingat seorang sahabat pendeta saya, dia bercerita kepada saya, Pak Pendeta, saya beberapa kali ke Israel. Terus, waktu pergi pertama Pak Pendeta, itu kalau orang kasih tahu, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Taman Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang, jemaat tanya, Mama, sudah pulang? Yuk, cerita sedikit. Saya buka ini foto-foto. Waktu buka foto kubur Yesus, saya ada di sana. Waktu buka Taman Getsemani, saya ada di sana. Pak Pendeta, saya malu sekali. Terus saya bilang, Mama, jangan sampai waktu di Getsemani bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap. Mama yang kena tangkap. Terus dia bilang, mulai hari itu Pak Pendeta, waktu saya pergi berikut, saya tidak akan foto saya sendiri di situ. Kalau sampai saya foto, itu kebutuhan sangat pribadi buat saya. Sesekali saya lihat. Tapi untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, ini kubur Yesus. Ini. Saya tidak boleh ada di situ. Karena saya bukan siapa-siapa. Ini perenungan serius bagi kita. Pernyataan iman bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya ingin mengatakan, Tuhan. Yohanes Pembaptis di penjara. Dia kirim orang bertanya kepada Yesus, Engkaukah Mesias itu? Tuhan Yesus jawab, seperti yang engkau lihat. Because dia begitu. Terus Yohanes hanya jawab, oh iya, saya mati dulu ya. Selesai. Tidak ada jasa dalam tanda petik. Dia hanya perintis. Dia tahu dia bukan siapa-siapa di situ. Sulit sekali saudara kita, para pendeta ini,
Seperti saya misalnya, ketika bahwa orang lebih banyak datang kepada saya, tiba-tiba orang bicara tentang pendeta lain, saya rasa bukan saya lebih baik. Jadi karena pusatnya ada di saya, ganti dia punya pusat. Pusatnya harus ada di Tuhan. Manusia ini akan selesai, tapi Tuhan harus terus ada dalam hidup kita. Supaya ketika kita bertempik sorak, tulus. Saya senang perayaan Natal semalam. Aman, jalan baik. Kalau kita tanya komentar, semua baik. Tapi kalau kita tanya, bagaimana acara semalam? Dia bilang, sudah baik. Tapi, itu semua yang tidak baik, itu yang dia omong itu. Kalau baik ya baik saja. Tidak usah tapi. Sebab itu biasanya jadi alasan paling baik. Saya bilang begini, orang kalau mau menipu tuh, kalau dia mau bungkus baik-baik, dia akan pakai sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tetapi itu dia tidak begitu. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi dia terima. Saudara lihat sekarang. Dia bukan siapa-siapa. Padahal orang-orang kan sangat merindukan Mesias. Bicara dalam konteks Yahudi, mereka tahu betul mereka butuh ditolong oleh Mesias itu sekarang. Engkaukah Mesias itu? Dia bilang tidak, bukan saya. Terlalu jujur itu. Dia ingin mengatakan sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Supaya Tuhan yang dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah itu bagi kita. Supaya seluruh hormat, puji, sembah, kemuliaan hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan waktu kita beribadah dan bertampik sorak, itu sungguh-sungguh kita hanya tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan kalau saudara tersentuh oleh pemberitaan ini, yakinkan bahwa Roh Kudus ada tinggal dalammu. Menjamah, memulihkan, menolong saudara. Kalau ada hal yang ingin saudara katakan, katakanlah kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dan dia sungguh tahu siapa kita. 1-2 menit ini nikmati hubunganmu dengan Tuhan setelah mendengarkan pemberitaan ini. Mari kita nyatakan seluruh permohonan pergumulan kita bersama-sama. Di dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, sejemput jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing berkata demikian dalam hatinya. Dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Mari sidang jemaat kita persiapkan syukur kita kepada Tuhan dengan nats pembimbing Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita puji. Sidang jemaat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, kita akan bersama-sama dipandu oleh PPGT untuk menyanyikan Mars PPGT. Kita bangkit berdiri. Mari silakan duduk. Saudara-saudara
Kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Terlalu besar dan terlalu ajaib kasih Tuhan buat kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau memberi berkat-berkat-Mu atas kami. Terlalu banyak dan sulit untuk kami menghitungnya satu persatu. Juga sekaligus ketika kami ada situasi-situasi terburuk, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang membuat kami ada hingga hari ini. Terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk persekutuan hari ini di sini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa HUT PPGT yang ke-59. Biar ini menjadi sebuah momentum yang bagus untuk kami berefleksi lagi, merenungkan lagi perjalanan dan siara iman anak-anak muda ini bersama-sama dengan Tuhan. Tetapkanlah perjalanan mereka seperti apa yang Tuhan mau sampai pada masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dalam persekutuan bersama ini Tuhan, kami rindu berdoa bagi kehidupan keluarga masing-masing dari jemaat Tangerang. Tuhan memberkati kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, relasi-relasi semuanya. Tuhan kami minta selalu aman dalam cinta kasih Tuhan. Jauhkan semua hal yang akan menghancurkan persekutuan kami. Dan biarlah Tuhan memelihara hidup kami dalam berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dan sakit. Ibu Bama Parapak, Mama Jevan, Ibu terkasih dari Bapak Lukas F. Bane. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sakit ini, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati makan minum, istirahat, tindakan medik, dan semua obat penawar yang digunakan. Engkau dokter yang ajaib, kami percaya Tuhan sudah bekerja atasnya. Kalau orang lain Tuhan tolong, pasti mereka yang sakit ini pun Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berduka. Hiburkanlah hati mereka. Dan biarlah dalam duka cita mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah untuk membiarkan mereka dalam kesendirian duka cita. Ada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Kami mohonkan atas mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan dan kegiatan dalam jemaat. Kami berdoa bagi pelayanan ibadah on-site dan online. Tuhan, oleh karena pandemi COVID ini, kami ada dalam berbagai hal yang membatasi kami, termasuk ibadah. Tapi kami bersyukur kesempatan ibadah itu selalu ada. Karena itu kesempatan kami boleh beribadah secara on-site, Tuhan berkati. Ibadah secara online pun Tuhan berkati. Kalau kami ikuti sebagaimana kami beribadah. Kami tidak sekedar menonton ibadah. Teman-teman yang membantu untuk terselenggaranya ibadah online, Tuhan memberkati. Juga semua alat yang kami pakai. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan majelis jemaat. Kami semua yang terpilih dan melayani. Kami penuh dengan kekurangan. Tapi justru dalam kelemahan dan kekurangan itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Diberkatilah mereka semua dalam pelayanan majelis jemaat ini. Kami juga berdoa bagi pelayan diakonia jemaat. Tuhan memberkati supaya tanda-tanda kasih yang luar biasa dalam diakonia ini menjadi bagian yang tetap membuat gereja terus berdiri kokoh dalam perhatian masing-masing keluarga Allah ini sebagai sebuah persekutuan. Kami juga berdoa bagi perayaan Natal PPGT pada tanggal 18 Desember 2021. Tuhan memberkati. Semua yang telah dipersiapkan Tuhan berkati. Tanggung jawab iman kami Tuhan berkati. Semuanya dapat berjalan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan gereja di lingkup klasis Pulau Jawa, di lingkup wilayah 4, lingkup Sinode Gereja Toraja, lingkup PGI, dan pekabaran Injil. Tuhan berkati semuanya. Dalam gereja-gereja kami di lingkup-lingkup masing-masing, Tuhan tolong upaya-upaya pekabaran Injil dengan berbagai sarana dan pendekatan serta metodenya. Kami minta Tuhan berkati. Pekerjaan ini milik Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menolong untuk menjalankan semuanya. Terima kasih kan Tuhan memanggil kami.
dalam pelayanan-pelayanan ini. Biarlah apapun yang kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Biarlah bangsa ini memuliakan Allah, para penyelenggara negara dan semua orang yang memberi diri mereka untuk melayani masyarakat di dalam bangsa ini. Tuhan memberkati tenaga kesehatan dan pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Dijauhkanlah mereka dalam berbagai-bagai hal yang membuat mereka khawatir, takut, dan kemudian mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kuatkan dan teguhkan iman kami semua. Kami percaya Tuhan ada dan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah badai ini tetap terus berlalu. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepada kami jalan-jalan keluar untuk menghadapi badai yang menghantam dunia ini. Dan kami percaya dari sehari ke sehari semakin baik untuk itu. Kami berdoa untuk masa raya Natal di Indonesia. Semoga dapat berlangsung dengan aman dan damai. Semua rencana buruk untuk menghancurkan perayaan Natal, Tahun Baru, dan semua yang ada di dalamnya, kami minta Tuhan jauhkan. Supaya kalau kami beribadah dan merayakan Natal, itu berlangsung dengan baik karena campur tangan Tuhan. Panitia-panitia yang terbentuk untuk seluruh perayaan-perayaan ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan, dalam berbagai-bagai keadaan, baik pemerintah, baik masyarakat. Biarlah kami satu hati untuk Indonesia damai, untuk Indonesia maju, untuk Indonesia yang takut akan Tuhan. Kami menjauhkan semua hal yang akan menghancurkan bangsa ini karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak. Pergumulan kami masing-masing pribadi kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon dengarkanlah kami. Tapi jadilah menurut kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Berikan kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat Kusongsong Bagaimana. Saudara-saudara, pergilah dan baharuilah hidupmu berdasarkan firman-Nya sebagai wujud engkau bertempik sorak atas keselamatan anugerah-Nya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, Aku Seorang Pemuda. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Toh mangurapai aku, lolang lan atuka sumaroan, maangge kapa belangku, tae tu amangku apa Yesu pakaborona. Toh mangurapai aku, parang tae kula katuranku, pakuleku sia tangaku, nang laku sorongan lako mana puang Yesus Kristus. Silakan duduk. Demikianlah ibadah Minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati dan memaknai Minggu penantian akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Toh mangurapai aku, lolang lan atuka sumaroan, maangge kapa belangku, tae tu abangku apa Yesu umpaka borona. Toh mangurapai aku, panang tae kula katuranmu, pakuleku sia tangaku, nang laku sorongan lako mana puang Yesus Kristus. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan.